Halo semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Di video ini kita akan bahas tentang cek analisis sperma. Bagi teman-teman yang sedang melakukan program kehamilan, penting banget nih untuk melakukan cek analisis sperma. Kenapa demikian? Karena salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita untuk mendapatkan garis 2 yaitu sperma itu sendiri. Jadi, saat kita akan melakukan program hamil, alangkah baiknya kita melakukan pengecekan untuk istri dan suami juga. Jadi, bukan hanya istri aja ya. Sang suami juga sangat menentukan keberhasilan program hamil kita. Di sini, aku juga mau sharing cerita pengalaman aku dan suami menjalankan serangkaian tes untuk program kehamilan. Dan fokus ya, di video ini aku mau cerita tentang cek analisis sperma. Aku juga mau ngejelasin bagaimana sih prosedur dan syarat untuk melakukan tes analisis sperma, lalu bagaimana hasil pengecekannya, dan tentunya berapa biaya untuk tes analisis sperma. Oh iya, di sini aku cuma sendirian ya teman-teman, karena suami aku pengennya cuma di belakang layar aja. Tapi tenang, aku mendampingi suami aku kok dari awal pendaftaran sampai hasil ceknya itu keluar. Jadi jangan khawatir ya, di sini aku juga tahu bagaimana semua prosedurnya. Ya udah, untuk mempersingkat, kita mulai aja yuk ceritanya. Untuk melakukan tes analisis sperma ini bisa dilakukan di rumah sakit maupun laboratorium rujukan ya teman-teman. Kebetulan suami aku kemarin melakukan tes analisis spermanya itu di laboratorium klinik Prodia. Kita bahas yang pertama, yaitu apa aja sih syarat dan bagaimana prosedur untuk melakukan cek analisis sperma. Syaratnya itu cuma satu, yaitu suami harus puasa ejakulasi minimal 3 hari, maksimal 5 hari. Dari jauh-jauh hari, suami aku tuh udah datang ke lab Prodia itu untuk menanyakan dan menentukan tanggal untuk hari H pengecekan. Setelah tanggalnya ditentukan, suami aku melakukan pendaftaran. Jadi nggak bisa langsung ngecek gitu aja ya teman-teman. Kita harus melakukan pendaftaran dari jauh-jauh hari untuk menentukan tanggal hari H pengecekannya. Nah, di situ juga suami aku dikasih tahu syaratnya itu bahwa dia itu harus puasa ejakulasi minimal 3 hari, maksimal 5 hari itu sampai hari H. Nah, pas hari H pengecekan, aku dan suami setibanya di klinik Prodia itu langsung konfirmasi pendaftaran. Lalu di situ kita ditanya-tanya gitu sama bagian pendaftaran, apakah udah melakukan puasa ejakulasi, terus ditanya apakah 3 hari kemarin mengkonsumsi obat-obatan. Pokoknya itu katanya buat catatan aja. Setelah konfirmasi pendaftaran dan ditanya-tanya, kita langsung dikasih wadah kecil itu tempat untuk menampung spermanya itu sendiri. Lalu dari situ kita diarahkan untuk menuju ke suatu kamar gitu deh teman-teman. Kamarnya itu benar-benar mirip kayak kamar hotel karena di dalamnya tuh ada kasur, tempat tidur, TV, AC, wastafel, bahkan ada kamar mandinya. Setelah sesampainya di kamar itu, langsung suami aku cuci tangan. Oh iya, di klinik Prodia itu cara untuk mengeluarkan spermanya itu bukan dengan berhubungan badan ya teman-teman, tapi diharuskan untuk ejakulasi melalui masturbasi. Tapi masturbasi itu dengan tangan yang bersih, jadi nggak boleh ngegunain apa-apa gitu teman-teman. Nah, akhirnya setelah beberapa lama kita dapat juga spermanya. Tapi di situ suami aku takut, kok kayaknya ini spermanya sedikit banget. Di situ kan ada batas minimalnya ya. Nah, langsung aja udah selesai beres-beres semua, kita keluar dari kamar itu. Kita langsung bawa ke bagian labnya. Di situ langsung dilihat sama si petugas labnya itu apakah jumlah spermanya itu sesuai dengan batas pengecekan. Setelah dicek, alhamdulillah ternyata memadai atau cukup untuk bisa dilakukan pengecekan. Nah, setelah kita simpen sampelnya itu, langsung kita ke bagian pendaftaran lagi. Langsung di situ diarahkan untuk membayar biaya pengecekannya. Dan kita juga dikasih tahu bahwa hasilnya tuh nggak bisa langsung keluar. Jadi kemungkinan itu siang sampai sore hari. Nanti katanya dikabarin kalau udah keluar. Pas kita udah bayar, kita pulang kan nunggu hasilnya. Ternyata nggak sampai sore aku
aku udah di WA sama petugas labnya bahwa hasilnya tuh udah keluar dan bisa diambil. Itu sekitar jam setengah 1 siang. Nah habis itu langsung suami aku ngambil hasilnya itu ke lab dan dibawa pulang ke rumah. Lalu bagaimana hasil pengecekannya ya? Nah ini hasil pengecekannya. Di sini lengkap banget ya teman-teman. Di sini ada data diri dari suami aku. Terus di sini juga ada jam pengumpulan spermanya. Terus juga jam penerimaannya, jam berapa, jam penerimaan sampelnya ya. Terus jam pemeriksaannya juga ada. Terus tertampungnya batasnya itu lengkap apa enggak, terus cara pengeluarannya apa, terus tempatnya apa, terus puasa seksualnya berapa hari. Di sini juga lengkap tercantum volume, bau, warna, pH, konsentrasi, jumlahnya atau motilitasnya, bentuknya, lengkap semuanya ya. Dari kesimpulan pengecekannya itu teratozospermia. Di sini kan aku sama suami nggak tahu ya ini angka-angka apa, volumenya apa, ini harusnya berapa, kita nggak tahu, kayak gitu nggak ngerti. Cuman aku tahu di sini kesimpulannya itu doang, kesimpulan spermatologinya itu teratozospermia. Ternyata teratozospermia itu adalah kelainan bentuk itu kurang dari batas minimal yang seharusnya. Jadi minimal bentuk normal spermanya itu harusnya minimal 4%, tapi di sini suami aku cuma 1%. Bentuk sperma yang normalnya ya, dari kepalanya, ekornya itu yang bentuknya bagus, normal itu cuma 1%. Aku sama suami aku kan ibaratnya kayak takut gitu ya, harus gimana ini. Langsunglah aku bawa hasil pengecekannya ini ke dokter aku yang baru itu, yang aku kemarin ceritain. Setelah dokter periksa hasilnya, ini emang iya bentuknya cuma 1%, tapi kebetulan jumlah sel sperma yang dihasilkan dari satu ejakulasi suami aku tuh 191.330 sekian. Karena di sini ditulis minimal jumlahnya itu harus 39 juta. Tapi alhamdulillah suami aku itu selnya itu ada 191 juta lebih. Nah, jadi 1% dari 191 juta itu kan lumayan ya, berarti. Kata dokter, gak apa-apa ini, yang penting suami aku harus bener-bener jaga pola hidup, makanannya dijaga, harus olahraga, nggak boleh ngerokok, apalagi minum-minuman beralkohol, banyakin makan sayur dan buah yang bisa ngebuat kualitas spermanya itu menjadi lebih bagus lagi, kayak gitu. Tapi dengan hasil ini pun sebenarnya suami aku bisa ngebuat aku hamil, kayak gitu teman-teman. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, alhamdulillah aku dan suami juga tenang. Kemudian yang terakhir itu, berapa sih biaya untuk pengecekan analisis sperma? Kebetulan di laboratorium Prodia ini, tempat aku sama suami ngecek, itu biayanya 480.000 pas, nggak kurang nggak lebih. Tapi balik lagi ya teman-teman, jadi di tempat ke tempat itu pasti beda harganya, dari rumah sakit ke rumah sakit pasti beda harganya. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan dari aku atau sharing pengalaman dari aku dan suami ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menjalankan program kehamilan. Pokoknya kita harus banyak-banyak ikhtiar, apapun itu kita harus jalanin. Kita nggak boleh putus asa, karena kalau kita semangat, kita yakin pasti kita akan mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku ya. Insya Allah aku bakalan terus berbagi cerita pengalaman program hamil aku sampai aku berhasil garis 2. Doain ya teman-teman. Terima kasih.